Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Marlin C. Tamaina dengan NIM 2024210067. Saya dari program studi administrasi publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Pertama, pengertian manajemen. Dalam pengertian manajemen terdapat dua pendekatan yang lazim, yaitu etimologi dan terminologi. Secara etimologi, pemaknaan kata sesungguhnya atau kata dasar, contohnya kata sawah dan rumah, di mana arti sesungguhnya yang terkandung dalam kata tersebut merupakan sepetak tanah dataran rendah tempat bercocok tanam seperti padi dan sejenisnya. Terminologi, pemaknaan kata yang sudah mengalami pergeseran, contohnya perumahan dan persawahan. Kata persawahan merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat banyak sawah. Pengertian manajemen menurut Wijayanti, yang pertama, manajemen sebagai seni. Bagaimana menyelesaikan pekerjaan melalui tangan orang lain. Yang kedua, manajemen sebagai proses. Dimaknai sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengguna sumber daya agar dapat secara maksimal mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen sebagai ilmu dan seni. Sebagai pengetahuan untuk secara sistematis memahami bagaimana dan mengapa orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen sebagai profesi, di mana manajemen dipandang sebagai suatu profesi yang menuntut seseorang untuk bekerja secara profesional. Pengertian manajemen secara umum yaitu manajemen adalah suatu proses pengorganisasian, pengaturan, dan pengelolaan sumber daya manusia sampai pada pengendalian untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu kegiatan. Yang berikutnya, unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen yang pertama yaitu manusia atau orang, yaitu dalam suatu manajemen manusia adalah orang yang mendirikan atau menciptakan suatu organisasi atau peradaban. Yang kedua, uang. Dalam suatu organisasi atau perusahaan perlu adanya manajemen keuangan agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, material. Dalam sebuah organisasi pentingnya sarana dan prasarana yang baik. Yang ketiga, mesin. Mesin adalah elemen penting dalam suatu organisasi atau perusahaan swasta. Yang kelima, metode atau cara. Agar manajemen berjalan dengan baik perlu adanya metode atau cara yang baik. Menurut Peterson, manajemen adalah pengguna manusia, uang, dan bahan untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya, piramida kekuasaan dalam manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah. Yang berikutnya, keterampilan manajer. Yang pertama, peran interpersonal, yang artinya bagaimana manajer berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, pemimpin. Yang kedua, lambang. Yang ketiga, pemimpin perhubungan, yang artinya pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, peran informasional, yang artinya bagaimana manajer memperoleh informasi. Yang pertama, pengawas. Yang kedua, penyebar informasi. Seorang pemimpin harus mampu menyebarkan atau menyampaikan informasi kepada staf atau anggotanya. Yang ketiga, juru bicara, yang artinya pemimpin harus bisa atau pintar berbicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan, yang artinya bagaimana manajer memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, entrepreneur, yang artinya kemampuan berwirausaha, menjalankan usaha secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, penanganan kerusakan atau gangguan. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya. Yang keempat, negosiator. Yang berikutnya, lingkup keterampilan manajemen. Yang pertama yaitu konseptual. Seorang pemimpin harus mampu mengeluarkan ide gagasan baru secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, human atau
keterampilan kemanusiaan atau komunikasi merupakan keterampilan seseorang, manajer atau pimpinan dalam berkomunikasi dan menjalani hubungan kerjasama berbagai pihak, khususnya berkomunikasi dan hubungan dengan bawahannya. Yang ketiga, keterampilan teknis atau technical skill merupakan keterampilan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu dan bersifat teknis, misalnya memperbaiki mesin, membuat kursi, merangkai bunga, mengantarkan surat, dan lain sebagainya. Keterampilan manajemen yang pertama yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah. Yang terdapat yaitu konseptual, keterampilan kemanusiaan, dan keterampilan teknis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.